Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu kelas 10 IPS. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Apakah masih merasakan semangat kemerdekaan? Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Bertemu kembali bersama Ibu MS di mata pelajaran geografi pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan belajar materi mengenai perhitungan skala peta. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dengan penuh semangat dan tekun mampu mengidentifikasi perhitungan skala peta dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Nah, untuk menghitung skala peta, kamu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah membandingkan dengan peta lain. Yang kedua, membandingkan dengan jarak horizontal di peta dan di lapangan. Dan yang ketiga, menghitung interval kontur. Nah, mari kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah membandingkan dengan peta lain. Tapi syaratnya di sini adalah petanya harus sama. Yang kita bandingkan itu harus sama petanya. Jadi misalnya perbandingan antara peta Kabanjahe dengan peta Kabanjahe juga, tapi ukurannya yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan rumus P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Kita lihat keterangannya. P1 yang ini merupakan penyebut skala yang sudah diketahui skalanya. Jadi nanti kalau di soal ada sebuah peta yang sudah ada skalanya, maka itulah dia P1. P2 penyebut skala yang akan dicari yang belum memiliki skala. D1 jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Dan D2 jarak pada peta yang akan dicari skalanya. Artinya kalau dia yang satu itu yang sudah diketahui skalanya. Kalau dia yang 2, D2, P2 itu jarak pada peta atau penyebut skala yang belum diketahui skala petanya. Nah, ini adalah contoh yang pertama, yaitu membandingkan dengan peta yang lain. Nah, mari kita lihat soalnya. Jadi di sini ada 2 peta dengan jarak yang berbeda dan besar peta yang berbeda, ukuran peta yang berbeda. Nah, di sini ada peta A dan peta B. Nah, mari kita lihat. Di peta A ini dia skalanya tidak diketahui. Jaraknya 4 cm. Di peta B skalanya sudah diketahui dan jaraknya itu 2 cm. Yang ditanya adalah hitunglah skala peta A. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal ini, maka kita buat dulu diketahuinya. Diketahuinya di situ adalah, nah, skala peta yang sudah diketahui dan jarak peta yang sudah diketahui. Maka itu tadi adalah D1. Jadi D1 itu jarak yang sudah ada skalanya. Bukan berarti peta yang pertama, tapi jarak pada peta yang sudah ada skalanya. Berarti peta B kan? Maka D1-nya itu adalah 2 cm. Sementara D2 itu jarak pada peta yang akan dicari skalanya. Maka jaraknya itu 4 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah P1 sama dengan penyebut skala yang sudah diketahui, yaitu 1/50.000. Tapi kita hanya menulis penyebutnya saja, yaitu 50.000. Nah, yang ditanya itu adalah P2. Oke, langsung saja masukkan rumus yang tadi. P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Langsung masukkan saja angkanya, yaitu 2/4 kali 50.000. 2 kali 50.000 100.000 per 4 sama dengan berapa? 25.000. Iya. Maka skala peta A, kan ini peta A kan yang dicari skalanya, maka skala peta A adalah 1/25.000. Nah, ini dia. Jadi skala peta A adalah 1/25.000. Silakan dicatat di buku catatannya.
cara yang kedua untuk menghitung skala peta adalah membandingkan jarak di lapangan dan jarak yang mewakilinya di peta. Jadi ini kita hanya membandingkan dua jarak. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan jarak di peta atau disingkat JP banding JS atau jarak sebenarnya di lapangan. Nah, misalnya di sini jarak di peta itu atau JP sama dengan 8 cm. JS-nya 4 km. Jadi 8 cm banding 4 km. Nah, sebelumnya pernah Ibu sampaikan bahwa kalau skala peta itu satuannya harus sama-sama cm. Di peta harus cm dan di lapangan juga harus cm. Nah, maka ini kita ubah ke satuan cm yang kilometer ini. 1 km sama dengan 100.000 cm. Maka 4 kali 100.000. Jadi 8 banding 400.000 cm. Nah, setelah itu kita langsung sederhanakan saja. Biasanya skala itu kan 1 banding. Nah, bagaimana caranya supaya hasil akhirnya 1 banding? Maka ini sama-sama dibagi 8 karena di sini kan angka yang paling kecil itu adalah 8. Nah, 8 cm dibagi 8 sama dengan 1 dan 400.000 cm sama dengan 50.000. Nah, jadi langsung saja ini adalah skalanya. Maka sudah kita dapatkan skalanya adalah 1 banding 50.000. Nah, ini adalah contoh yang kedua, yaitu membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Mari kita lihat soalnya. Jarak antara X ke Y di peta adalah 5 cm. Jarak antara X ke Y juga di lapangan itu 3 km. Nah, berapa skala dari peta tersebut? Nah, di sini kita buat penyelesaiannya. Jadi di sini bisa kita buat diketahui apa? Jarak X ke Y di peta adalah 5 cm. Berarti JP-nya sama dengan 5 cm. Kemudian jarak di lapangan itu JS atau jarak sebenarnya itu adalah 3 km. Nah, ingat, skala itu kan sama-sama satuannya cm. Maka yang kilometer ini kamu ubah ke cm, di mana 1 km sama dengan 100.000 cm. Maka 3 kali 100.000 sama dengan 300.000 cm. Nah, di situ yang ditanya adalah berapa skala peta tersebut. Nah, ini gampang sekali karena kita hanya melakukan perbandingan saja, di mana kita buat perbandingannya itu JP banding JS. Kan gitu tadi kan. Nah, maka JP itu 5 banding yang sama-sama cm 300.000. Nah, biasanya skala itu tadi seperti yang Ibu katakan tadi 1 banding kan. Maka bagaimana caranya supaya bisa 1 banding? Maka sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 300.000 bagi 5 sama dengan berapa? 60.000. Oke, maka skala petanya itu adalah 1 banding 60.000. Selesai. Nah, cara yang ketiga itu adalah menghitung interval kontur dan nanti menghitung skala peta kontur. Kalau kamu masih ingat pertemuan kita yang minggu lalu itu, salah satu jenis peta adalah peta kontur, yaitu peta yang menunjukkan ketinggian tempat. Nah, di mana nanti bentuknya seperti ini dan pasti di setiap garisnya itu ada angka yang menunjukkan ketinggian masing-masing tempat. Nah, di sini kamu nanti bisa menggunakan rumus kalau untuk menghitung CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Kalau penyebut skalanya yang ditanya, maka kamu menggunakan rumus PS sama dengan CI kali 2000. Keterangannya adalah CI itu kontur interval atau interval kontur, maksudnya yang ini. Jadi tiap garis ini kan ada angkanya. Intervalnya berapa? 200 ke 300 intervalnya 100. 300 ke 400 intervalnya 100. Maka CI-nya itu tanpa kita pakai rumus ini pun kita akan sudah tahu bahwa CI dari peta kontur ini adalah 100. Nah, tapi kalau ditanya penyebut skala, kamu bisa menggunakan rumus ini. Cari CI-nya dulu. Cari dulu interval konturnya, baru kalikan dengan 2000.
Nah, di sini contoh yang ketiga itu adalah menghitung skala peta kontur dan interval kontur. Nah, di sini coba kamu perhatikan peta kontur berikut ini. Jadi di sini ada ketinggian A 100 meter, ketinggian garis B 200 meter, C 300 meter, D 400 meter, dan E 500 meter. Maka di sini kita disuruhnya untuk tentukan interval kontur dan hitunglah skala peta ini. Nah, tanpa menggunakan rumus yang tadi, kamu bisa menentukan interval kontur. Interval kontur itu tadi apa? CI ya. Itu berapa sih selisih antara garis A ke garis B? Berapa selisih garis B ke garis C? Itu biasanya sama angkanya. Maka di sini kamu bisa melihat CI sama dengan berapa ini? 100 ke 200 kan intervalnya 100. Maka interval antara garis ini adalah 100 meter. Nah, jadi kamu sudah menentukan interval konturnya. Interval kontur. Nah, sekarang yang ditanyanya di sini apa? Skalanya. Skala petanya. Nah, kalau untuk menghitung skala peta, kamu tadi bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus yang kedua tadi, yaitu PS sama dengan CI kali 2000. Nah, langsung saja CI-nya kan tadi sudah dapat. Ini yang 100 meter ini. Nah, jadi yang ini tadi dari sini kita carikan. Nah, maka masukkan saja langsung. PS sama dengan 100 kali 2000. Berapa itu Naku? 100 kali 2000 itu adalah 200.000. Nah, maka skala peta kontur ini adalah 1:200.000. Gampang sekali. Nah, ini silakan kamu catat di buku catatanmu ya. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini mengenai perhitungan skala peta. Ingat, perhitungan skala peta tadi ada 3 cara. Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan soal-soal nanti dengan memperhatikan contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam SFD.